desa di seluruh Indonesia. Balik lagi nih, ini yang pertama sih sebenarnya. Iya Pak. Yang pertama dan jangan yang terakhir ya. Bersama saya Kamil Petir dan bintang tamu kita kali ini Bang Ais kalau saya sebut. Keren ya Bang. Iya. Ais, yaitu Aiman Ahmad Iman Sukri. Ahmad Iman Sukri, panggilannya Bang Iman ya Bang ya. Pokoknya imannya selalu kuat lah ya. Amin, berpuasa soalnya. Iya, ya. Beliau ini pokoknya menguasai seluruhnya tentang desa, benar ya Bang ya? Ya, nggak semuanya sih, ya lumayan lah. Lumayan ya Bang. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke hafal ya. Nggak hafal jumlahnya ya. Jumlahnya 83.400-an. Sekarang desa kita itu meningkat jumlahnya dari 2014 73.000, sekarang jadi 83.449 desa. Itu banyak sekali. Jadi Indonesia itu dikelilingi oleh desa-desa yang itu menjadi fondasi dasar bangsa ini. Jadi per tahun desa itu mendapat kurang lebih ya antara 700 sampai 1 miliar tergantung desa. Nah, itu sangat baik dan itu turut menyumbang pertumbuhan ekonomi meskipun kecil ya. Lapangan kerja di desa, infrastruktur juga terbangun dengan baik, sarana pertanian dan seterusnya. Alhamdulillah hampir 2 periode, hampir 10 tahun ini dana desa dikucurkan ke seluruh desa di Indonesia, masuk desa kampung halamanmu. Kampung halaman saya Bang, saya dia anak, kalau saya bilang saya anak kampung Bang, berarti sekarang bukan ganti ya, anak desa Bang? Anak desa. Anak desa rezeki kota gitu ya. Amin. Bang, abang tuh tahu jumlah desa paling turun semua nggak? Apa gimana pernah? Apa random? Udah berapa tempat yang abang desa banyak. Yang udah abang turun ke desa itu? Hampir kecuali Papua ya, hampir semua udah pernah. Tapi skalanya di provinsi kan. Di Sumatera Utara, saya karena pernah bertugas di situ, ya kita turun. Kemudian para desa beberapa titik sudah pernah. Di Jawa apalagi otomatis di Bali, di NTT dan tapi memang Indonesia itu indah dan luas sekali. Jadi saya belum semua daerah saya kunjungi dan itu luar biasa keren kok desa kita. Ya ada wisatanya, ekonominya tumbuh dengan baik dan seterusnya. Kamu tahu nggak? Indonesia kalau dikelilingi dengan darat itu jauhnya sama kayak langit ke Amerika. Wow, benar-benar luas banget. Dari Sabang sampai Merauke itu luas sekali. Beruntung Kamil di sini sebagai artis, dengan Kamil Petir concern terhadap isu-isu yang ada di desa. Jadi sering suka main ke desa kan? Gua sering Bang, saya main kali Bang. Sekali-kali. Ya. Karena kan desa itu ada kali-kalinya pasti Bang, ya kan? Kali 1, kali 2, kali 2. Nah Bang, berarti kalau saya sebut Panglima Desa setuju nggak? Oh enggak ya? Takut kalau ini sebut Panglima begini, jadi apa nih sebutannya nih? Untuk abang yang sudah turun di berbagai desa di seluruh Indonesia. Iya, penggiat desa lah. Penggiat desa. Saya lahir, karena kan orang kota, saya lahir memang dari desa. Jadi saya merasakan betul bagaimana sistem kekeluargaan di desa, keguyuban di desa, gotong royong di desa. Karena itu saya sebut modal sosial yang luar biasa Indonesia punya desa ini. Berbeda dengan kalau di kota ini kan nafsu-nafsu ya. Karena Jakarta misalnya jumlah dia besar sekali, kulturnya beda-beda dan seterusnya. Jadi pola pendekatannya berbeda kota terhadap desa. Kalau desa itu enak karena ada local wisdom, ada tokoh adat yang bekerja, tokoh agama yang ikut bantu dan seterusnya. Sekarang bergengsi loh jadi kepala desa. Iya, bener loh, keren loh Bang. Perseteruan, kalau abang ini kan caleg ya, dia mengurus di DPP PKB besar. Caleg mana deh? Caleg dari mana Bang? Jatim 7. Nah buat teman-teman Jatim jangan lupa coblos Bang Ais ya, Bang Iman. Nah Bang, abang tahu kan kepala desa itu perseteruannya itu luar biasa Bang. Kadang-kadang katanya untuk menjadi seorang kepala desa itu sulitnya tuh hampir sama menjadi anggota DPR RI Bang. Iya, karena ya sebenarnya kompetisinya tuh ya ada yang keras, ada yang biasa-biasa aja tergantung desanya. Tergantung desa. Karena emang kecil skopnya ya, misalnya pilihan kepala desa
itu udah ketahuan jumlah penduduk yang akan pilih berapa rumah yang ada, jadi kompetisinya memang lebih ketat. Berbeda kalau DPR RI kan. Ya, maksud saya berbedanya tau nggak? Maksud samanya, dia main dukun-dukunnya gitu. Oh gitu ya? Iya benar. Iya kan di desa tuh lebih seru. Maksud saya dia kan itu si enjoy lah orangnya. Iya, semua. Infonya sih begitu Bang. Ya saya dengar juga begitu. Jadi aku profesi dukun itu sangat membantu kepala desa ini bertahun. Dan itu buktinya ya. Benar kan? Kalau teman-teman misalnya ada yang percaya ada yang enggak itu terserah masing-masing ya. Tapi menurut saya dukun itu membantu, kalau bahasa kami tadi ngobrol offline, membantu mengasih layanan psikologis. Kayak psikolog gitu. Orang yang nggak pede, kamu harus pede. Jadi iya benar, kalau orang ingin menang harus berpikir menang dan yakin menang. Dan itu salah satu yang bisa dilakukan oleh dukun, meyakinkan. Nah Bang, aku mau ngetes nih Abang nih. Oh, siap. Berapa sih anggaran desa nih Bang? Anggaran desa tahun ini sekitar total ya sudah 70-an triliun, dibagi 83.449 desa. Itu perkiraannya rata-rata nih ya, desa itu mendapatkan dana desa sekitar 700 sampai 1 miliaran lah, tergantung desanya. Ada beberapa indikator untuk menentukan kenapa desa A dapat sekian, kenapa desa B dapat sekian. Beda-beda ya? Ya bisa tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan letak geografis, jumlah penduduk, itu menentukan berapa desa itu dapat dana desa. Jadi nggak sama. Nggak sama, beda-beda tiap desa. Ya, contoh kan desa yang pinggiran kota, misalnya di Bekasi banyak desa. Ya kan nggak wajar dia dapat 1 M misalnya. Iya. Karena kan kemiskinannya sedikit. Ya. Beda misalnya desa di mana Texas. Tapi ketakutan kita nih Bang, namanya kan ini kepala desa nggak siap nih nerima duit. Takutnya banyaknya akan masuk ke KPK. Itu loh Bang, itu gimana nih selaku penggiat, nggak mau dibilang panglima nih, penggiat desa nih. Jadi, apakah sudah diberi pembelajaran Bang? Memang sudah ada MOU dengan polisi dan kejaksaan, masuk KPK juga. Presiden juga mengarahkan bahwa pendekatan hukum dalam menangani konten-konten penyelewengan dana desa itu harus lebih dikedepankan antisipasinya. Jadi kecuali sudah kebanyakan baru ditindak. Jadi kalau misalnya ya salah sedikit nggak masalah, dikembalikan juga. Saya sudah menyatakan itu. Kenapa? Karena memang banyak faktor ya, salah satunya SDM juga. Tapi saya yakin selama 2 periode ini, hampir 10 tahun ini, para kepala desa sudah terdidik ya teredukasi bagaimana menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan. Karena banyaknya pelatihan yang saya lihat ya Bang. Tapi pada saat pelatihan Bang, banyak yang kabur Bang. Saya datang tuh masalahnya. Pas saya nyanyi, datang ngumpul. Pas udah lagi pelatihan, hilang Bang. Gimana itu Bang? Memang mungkin ya mungkin kepala desa banyak kalau bikin pelatihan jalan-jalan dari sana Bang. Jangan di Jakarta, pelatihan langsung di kampungnya aja. Di kampungnya ya. Jadi kalau di Jakarta bawaannya mereka aku mau belanja di kemana gitu. Di Tanah Abang Bang, dari sini Bang. Nah, jadi sebenarnya Bang untuk apa sih penggunaan dana desa ini? Pembelajaran juga supaya jangan salah arah. Dikasih dana desa malah jadi flexing nih. Belanja nih tas RW, belanja tas apa? Gimana tuh Bang? Jadi memang sudah ada aturannya ya, peraturan Menteri Desa itu jelas ya, mengatur soal prioritas penggunaan dana desa. Ada beberapa item yang wajib dilakukan oleh desa. Misalnya 20% dari dana desa itu untuk ketahanan pangan, itu wajib dilaksanakan. Jadi penggunaan dana desa itu tidak boleh keluar dari prioritas penggunaan dana desa. Jadi aturan sudah jelas berapa untuk operasional, berapa untuk gaji, berapa untuk infrastruktur, berapa untuk penanganan COVID dan lain-lain. Nah, kalau kepala desa menjalankan itu saja, insya Allah aman. Jadi yang kelemahan mereka pelaporannya Bang, melaporkan kembali. Kemungkinan kadang-kadang benar dilaksanakan. Tapi laporannya, saya lihat ada salah satu bupati atau di daerah Papua ya kan, yang dana desanya dibogiin, nah itu kan repot juga yang viral itu Bang. Ya itu unik itu. Unik itu. Saya sempat nanya sama teman-teman Papua, itu kok bisa begitu? Ya. Di lapangan dibagiin, memang benar untuk rakyat. Karena faktor ini juga, misalnya mereka harus ke kabupaten karena di kecamatan nggak ada Bang. Jadi misalnya di Kabupaten Yahukimo,
yang primo itu yang bisa ditempuh darat desa-desanya. Itu paling cepat. Sisanya hutan, pesawat. Jadi infrastruktur. Jadi makanya mereka ke kota, dicarikan di kota, baru dibawa pulang ke kampung. Seputar rumahan, transportasi, baik pesawat. Jadi memang untuk Papua mungkin perlu ada pendekatan yang berbeda ya. Karena memang infrastruktur yang belum sempurna sehingga mungkin banyak penyelewengan di sana sini. Nah, setuju nggak sih Bang? Sekarang kan mereka demo nih Bang, pengen naik. Jangan 1M dong, udah keenakan gitu tuh pengen 4M nih. Lama-lama pengen 10M nih, gimana nih Bang? Apakah Abang setuju? Pada prinsipnya menyesuaikan dengan keuangan negara. Jadi prinsipnya Pak Jokowi sudah mengakui ya bahwa daerah desa kita terbukti sukses. Oh, sukses ya. Sukses, terutama kita COVID kemarin itu jadi semacam sukses jadi pertahanan kita lah, ekonomi dan seterusnya. Dan bukti sekarang juga infrastruktur di desa-desa sudah terbangun dengan baik dan seterusnya. Nah kalau ini sukses, wajar kalau misalnya aspirasi kepala desa ada dinaikkan dalam desa, tapi juga harus menghitung kantong pemerintah ini cukup nggak, harus dibagi-bagi yang lain. Ya kalau saya sih prinsipnya kalau 1 miliar itu ya kurang. Iya. 2 sampai 3 lah. Iya. Akan tapi tetap kita awasi, jangan ada penyelewengan desa. Karena memang tanpa desa, kita kota ini nggak ada apa-apanya, benar ya Bang? Kayak desa itu ibarat kaki-kaki ya, pondasi akar-akar. Jadi harus kuat. Iya betul. Jadi desa ini memang contoh misalnya ya, krisis ekonomi 98, Krismon, itu yang bertahan di desa. Orang kota kesusahan di desa. Di desa itu beda kan. Desa itu orang nggak punya pekerjaan. Bisa. Bisa. Jadi kopi nggak nyampe ke desa kan? Nggak nyampe ke desa katanya. Makanya nih, aduh. Jadi berarti memang kita doakan ya Bang, semoga kerja-kerja teman-teman kepala desa bisa mantap sehingga pemerintah pusat, Abang berarti yang memperjuangkannya Bang. Iya, Kamal juga dong. Oh enggak, saya perlu jelaskan di sini, Kamal juga caleg PKB, kemungkinan dapil Jawa Barat, saya nggak tahu Jawa Barat yang mana, mudah-mudahan sukses Kamel. Ya, belum, satu lagi penutup. Apa? Bagaimana agar desa di Indonesia bisa cepat maju dan mandiri? Alanya Bang Ais, gimana? Pertama ya, mandat dari undang-undang desa itu pembangunan dan pemberdayaan. Dan pembangunan, saya pikir selama 2 periode ini kurang lebih 10 tahun sudah bagus. Bukti nyatanya ada, udah sekian ribu kilometer jalan desa yang terbangun seluruh Indonesia dan seterusnya. Nah, cuman problemnya apa? Agenda yang lain di pemberdayaan ini perlu kita tunjukkan. Jadi pembangunan tanpa ada pemberdayaan juga bisa kosong, begitu juga pemberdayaan dan pembangunan itu bohong. Jadi ini harus seimbang sesuai dengan rawat undang desa. Pembangunan oke, pemberdayaan masyarakat di desa juga oke. Karena SDM satu-satunya cara kita untuk mengembangkan negara ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Era ini, era tahun depan, 5 tahun ke depan itu era pembangunan SDM sesuai dengan kondisi tentunya bonus demografi, angkatan kerja yang produktif tinggi sehingga SDM itu perlu dibangun dan kita mulai dari desa-desa. Wah, keren banget Abang. Selamat berjuang Bang. Makasih. Selamat berjuang sebagai penggiat desa. Sebenarnya saya bilang sih Panglima Desa, tapi dia nggak mau penggiat aja. Selamat berjuang, semoga desa di Indonesia makin sukses, makin maju karena tanpa desa kota kita nggak ada apa-apanya dan banyak gadis desa loh yang jadi cantik. Oke, sukses. Salam sukses sama organisasi Indonesia. Bye.